Halo semuanya, selamat kembali lagi di video saya kali ini. Dan di video ini kita bakal membahas tentang kelas dan objek, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang basic-basic objek ya. Kemarin juga saya sudah mengenalkan kalian cara membuat objek dan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, di sini saya akan menjelaskan dulu. eh Pada dasarnya, kelas itu kayak template atau blueprint yang mendefinisikan atribut dan perilaku dari objek. Eh, ini sebenarnya flashback ke video kemarin ya. Jadi, objek itu instansi yang nyata dibuat berdasarkan kelas tersebut. Misalnya kita akan membuat kelas hewan di sini, dimana kita akan mendefinisikan beberapa atribut seperti nama dan umur, dan kemudian kita akan membuat objek hewan berdasarkan kelas tersebut. Nah, contoh ini akan membantu kita untuk melihat bagaimana kelas dan objek bekerja secara langsung dalam kode. Nah, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita membuat kelas hewan lalu membuat objek-objek seperti kucing. Nanti saya kasih contohnya kucing aja, serta menampilkan informasi tentang objek kucing tersebut. Nah, langsung aja kita, tanpa basa-basi, kita mulai langsung ke praktek live codingnya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi BlueJ. Kalau kalian belum bikin project baru, kita buat project baru di sini. Ini project, nanti kalian masukin aja namanya. Yang saya buat nih topik 2 strip. Oke, langsung aja di sini. Kalian udah ada ininya, project baru. Langsung kita buat kelas baru sesuai yang tadi saya jelasin. Di sini kita bakal bikin hewan. Oke, kita masuk di sini. Ini kita delete aja, biasa kan kita mulai dari awal, kita nggak pakai template. Oke, langsung aja kita tulis kelas hewan. Kelas hewan. Di sini langsung kita buat string yang pertama itu apa? String yang pertama itu nama. Terus selanjutnya ada integer menggunakan umur. Kita buat voidnya tampilkan info. Sekarang kita buat sistem outnya, system.out.print ln hewan. Kita pakai tanda kutip plus nama plus kutip koma umur, supaya kita bisa menampilkan umurnya nanti berapa. Plus umur plus tahun. Kita tutup. Udah, mungkin cukup di sini ya. Untuk voidnya kita ke bawah. Typo ya. Nah, kita buat public class-nya di sini. Kita buat public class di sini. Public class main di sini. Oke. Yang pertama kita tulis dulu public static void-nya. Jadi kita di main string Nah, langsung aja kita masukin hewannya. Kita pakai contoh kucing. New hewan. Kucing nama. Ini buat
namanya kita masukin aja, kita kasih contoh Tom. Oke. Udah, kita sekarang ke umur. Kucing ke umur sama dengan umurnya misalkan 3 tahun misalkan. Sekarang kucing tampilkan info. Udah. Nah, kalau udah gini kita save aja. Kita compile, no syntax error, berarti udah bener ya codingannya. Kita close. Kita lihat hasilnya di sini. Oke. Nah, sini udah keluar kayak yang kita buat tadi hewannya. Nama hewannya itu Tom. Umurnya itu 3 tahun. Oke. Oke, mungkin itu saja ya kalau buat dari live coding di video kali ini. Terakhir saya bakal menjelaskan kesimpulannya dari video yang telah kita buat itu dari topik 2. Sebenarnya video ini adalah versi lebih lengkapnya dari video yang sebelumnya. Teman-teman bisa nonton di YouTube saya juga ada kok. Di video yang pertama itu dia sudah menjelaskan dasar-dasar dari si pemrograman berorientasi objek ini. Namun di video ini saya lebih menjelaskan secara detail tentang kelas dan objek, yang dimana ini masih basic juga, termasuk kayak buat teman-teman yang masih mau belajar dari awal gitu. Nah, karena tadi kita udah belajar tentang konsep dasar kelas dan objek dalam pemrograman Java, harusnya kita udah paham bahwasannya kelas itu adalah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan atribut dan perilaku dari objek. Sedangkan objek adalah instansi nyata atau contoh konkret yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Dalam live coding juga tadi ya udah kita jelasin kan, kita membuat kelas hewan yang memiliki atribut nama dan umur, terus kemudian objeknya hewan itunya kucing tadi kita sebagai contohnya. Nah, untuk melihat bagaimana objek-objek ini dapat digunakan dalam pemrograman, karena kita sudah memahami konsep kelas dan objek, nah sekarang kalian juga bisa mengimplementasikannya sendiri gitu dengan membuat aplikasi yang lebih terstruktur dan modular dengan mudah. Karena dengan kalian memahami ini pun dengan nantinya kalau misalkan ada tugas gitu, sebagai kalian sebagai mahasiswa nanti bakal ada tugas, kalian sudah ngerti gitu karena sudah menonton video ini dan kalian sudah mencobanya di rumah masing-masing dengan konsep yang berbeda, dengan pemikiran sendiri. Tentunya kalian bisa lebih paham dan juga kita bisa mengimplementasikannya apabila kita ingin membuat software atau aplikasi. Kita buat rancangannya dulu di sini kan. Nah, jadi kalian udah lebih paham dan nggak usah ribet-ribet nyari-nyari lagi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah mengikuti video tutorial ini. Semoga kalian lebih paham lah bagaimana cara kita mendefinisikan kelas dan membuat objek dalam Java. Nah, kalau misalkan masih ada yang bingungin atau pengen bertanya, silahkan tanya aja di komentar. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya, karena saya bakal upload terus di channel ini untuk tentang pemrograman berorientasi objek ini. Tentunya saya menggunakan aplikasi BlueJet, jadi biar gak ketinggalan nyalain aja notifikasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Amin.